Keliling dunia yuk. Hayu. Takut kena copyright, amigos. Mending kita bahas topik berikut. Tapi sebelum kita mulai, boleh dong di-subscribe dulu channel Keliling Dunia Yuk. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video dari kita. Hola amigos, bendera menjadi suatu identitas bagi setiap negara yang ada di dunia, terutama oleh karena corak yang ada pada bendera tersebut, dengan beberapa bentuk seperti lingkaran, segitiga, persegi, bintang, dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang pula ada beberapa bendera yang memiliki corak yang sama persis. Ayo, mana bendera Indonesia, mana bendera Monaco? Salah satu corak atau bentuk yang paling banyak diadopsi pada bendera negara ialah matahari. Ya, meskipun corak matahari ini tidaklah sama pada setiap negara, tapi seenggaknya, dalam sekali lihat, kita tahu kalau corak itu adalah matahari. Dengan cirinya ialah bentuk pola bundar dengan garis-garis di sekitarnya yang melambangkan sinar mentari. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan, amigos. Bendera Antigua Barbuda pertama kali diperkenalkan oleh Sir Reginald Samuel pada tahun 1966 dan kemudian diadopsi menjadi bendera negara pada 27 Februari 1967. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat matahari dengan 7 titik sinar berada di tengah bendera. Matahari di bendera ini melambangkan sebuah era yang baru. Terdapat 2 buah segitiga merah yang berada di sisi kiri dan kanan dalam bendera, dengan terusan berwarna hitam, biru muda, dan putih di antara 2 segitiga merah ini. Warna merah ini melambangkan energi atau kehidupan rakyat. Warna hitam yang merupakan representasi dari warga negara yang sebagian besar merupakan keturunan Afrika. Warna hitam ini juga melambangkan tanah, kuning sebagai matahari, biru yang merupakan laut Karibia, serta warna putih yang menggambarkan pasir, dengan pola berbentuk V yang berarti kemenangan. 7 titik sinar pada matahari ini mewakili masing-masing dari 6 paroki dan Pulau Barbuda. Bendera Argentina juga memiliki mataharinya yang disebut Sol de Mayo, atau yang berarti matahari bulan Mei. Sol de Mayo merepresentasikan peristiwa pada tanggal 25 Mei 1810, di mana saat itu sebuah matahari muncul pada saat awan mendung menyelimuti langit. Di saat yang bersamaan, terdapat sebuah demonstrasi massa yang sedang menuntut kemerdekaan Argentina. Selanjutnya, ya, tetangganya Argentina. Dan juga, matahari dalam bendera Uruguay sama coraknya seperti pada bendera Argentina. Jadi ya, untuk arti dari kehadiran corak matahari di bendera Uruguay kurang lebih serupa dengan Argentina, yakni Revolusi Mei di tahun 1810. Selain itu, yang bikin bendera Uruguay agak mirip dengan Argentina karena garis biru putihnya. Ya, bedanya Uruguay punya garis yang lebih banyak, terdiri dari 5 garis putih dan 4 garis biru yang lebih gelap warnanya. Ke-9 garis ini merepresentasikan 9 departemen Uruguay. Bendera Uruguay sendiri didesain oleh Joaquín Suárez. Bukan Joaquin Phoenix, tapi Joaquín Suárez. Bukan Luis Suarez. Nah, ini baru benar, didesain oleh Joaquín Suárez. Desain pertama bendera Uruguay diadopsi pada tanggal 18 Desember 1828 dan kemudian dimodifikasi pada tanggal 11 Juli 1830. Kita bergeser ke Bolivia. Perlu diingat, bendera Bolivia sendiri ada 2 bentuk, amigos. Yang satu bendera sipil dan satu lagi bendera yang dipakai di pemerintahan. Kalau bendera sipil Bolivia itu polos, sedangkan bendera pemerintahan memiliki coat of arms di dalamnya, atau lambang negara. Keduanya sama-sama mulai diadopsi pada tanggal 31 Oktober 1851. Waduh, pas Halloween, amigos. Oke, sekilas kita nggak melihat bendera Bolivia memiliki matahari. Tapi, di tengah bendera ada coat of arms. Jadi kita harus lebih teliti melihat ke arah sana. Nah, ini dia. Well, sebenarnya Mimin juga nggak menemukan penjelasan mengenai penggunaan gambar matahari pada lambang negara di bendera Bolivia. Sekiranya matahari ini sebagai pelengkap pada lambang negara.
Dan kalaupun memiliki makna, pasti tidak jauh dari yang namanya unsur kebangkitan ataupun kemakmuran. Tapi kalau amigos punya pendapat lain atau sumber yang dapat menjelaskan makna sebenarnya, silakan komen di kolom komentar amigos. Selebihnya, terdapat 3 warna di sini. Ada warna merah yang melambangkan darah yang ditumpahkan oleh para pahlawan untuk kelahiran dan pelestarian publik. Warna kuning yang melambangkan kekayaan serta sumber daya, dan warna hijau melambangkan kekayaan alam, harapan, serta nilai dasar masyarakat. Beralih ke Costa Rica, bendera lain yang punya matahari, tapi kita harus teliti untuk melihatnya lebih jelas. Lagi-lagi di dalam coat of arms. Matahari di sini melambangkan kemakmuran negara. Sedangkan di luar itu, ada 5 buah garis, dengan garis merah di tengah yang berjumlah 1, 2 garis putih, serta 2 garis biru. Garis merah ini melambangkan darah yang ditumpahkan oleh para martir negara dalam memperjuangkan kemerdekaan. Warna putih melambangkan kedamaian, kebahagiaan, serta kebijaksanaan, sedangkan warna biru melambangkan langit, peluang, serta ketakutan yang dimiliki oleh warga Costa Rica. Oh iya amigos, sama kayak bendera Bolivia, Costa Rica juga memiliki 2 jenis bendera, yang satu bendera sipil dan satu lagi bendera yang dipakai dalam pemerintahan. Dan keduanya merupakan hasil desain dari Pacifica Fernandez dan mulai diadopsi sejak tanggal 29 September 1848. Masih di Amerika Selatan, kita melihat bendera yang mataharinya ada di dalam coat of arms. Matahari di bendera Ekuador berada di antara lambang-lambang zodiak. Zodiak ini terdiri dari Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Keempat zodiak ini beserta mataharinya melambangkan peristiwa revolusi Maret 1845 yang terjadi dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Mungkin buat penjelasan coat of arms-nya Mimin bakalan bikin videonya sendiri beserta beberapa coat of arms dari negara lain. Takutnya makan durasi. Jadi Mimin fokus ke bendera sama mataharinya aja amigos. Sementara itu, di luar coat of arms terdapat 3 garis atau persegi berwarna kuning, biru, dan merah. Warna kuning melambangkan tanaman pangan dan tanah yang subur. Warna biru melambangkan samudera dan langit yang cerah. Sementara warna merah melambangkan tumpah darah pahlawan atas nama tanah air dan kebebasan. Sekilas, warna pada bendera Ekuador serupa dengan bendera Kolombia. Tentu saja karena bendera Ekuador modern merupakan evolusi dari bendera Gran Colombia, yang mana dahulu Gran Colombia meliputi Ekuador, Kolombia, dan Venezuela. Bendera Ekuador sendiri mulai diadopsi sejak tanggal 26 September 1860. Oke, Mimin tahu kalau amigos sedikit lelah untuk mencari-cari di mana letak matahari pada bendera negara-negara Amerika Selatan. Tapi seperti sebelumnya, masih ingat kan? Kita langsung pakai alamat di coat of arms bendera El Salvador, di mana kita bisa melihat matahari dengan sinar kemerahan berada di belakang topi Virgian yang berwarna merah. Matahari ini sebenarnya nggak punya makna yang benar-benar spesifik, amigos. Tapi kita harus memperhatikan langit kemerahan yang ada di dalam coat of arms ini. Langit kemerahan ini tentunya dikarenakan adanya sinar mentari. Langit kemerahan ini berada di belakang tulisan kemerdekaan El Salvador, yakni tanggal 15 September 1821. Jadi, kalau menurut Mimin, matahari ini pun memiliki pemaknaan terhadap kemerdekaan dari El Salvador. Misal ada amigos yang kurang setuju atau punya pendapat lain, silakan mampir ke kolom komentar, bagikan juga pendapatmu amigos. Oh iya, bendera El Salvador yang seperti sekarang ini telah diadopsi sebagai bendera negara sejak 27 Mei 1912. Kita terbang ke benua Afrika, lokasi dari negara Rwanda. Ya, bendera Rwanda juga memiliki matahari sendiri. Bendera ini terdiri dari 3 warna, yakni biru muda, hijau, dan koneng. Biru muda ini melambangkan kebahagiaan serta kedamaian. Garis kuning melambangkan perkembangan ekonomi di Rwanda, garis hijau melambangkan harapan akan kemakmuran, dan matahari kuning yang terletak di ujung kanan atas bendera melambangkan pencerahan untuk negara Rwanda. Secara keseluruhan, amigos, bendera Rwanda memiliki makna sebagai persatuan nasional, penghargaan untuk kerja keras, kepahlawanan, dan kepercayaan diri dalam menghadapi masa depan. Bendera Rwanda didesain oleh Alphonse Kirimo Beneccio, dan bendera Rwanda yang satu ini diadopsi sejak 25 Oktober tahun 2001, setelah menggantikan bendera sebelumnya. Matahari di bendera Malawi berbeda dengan beberapa matahari sebelumnya yang berwarna kuning, amigos. As you can see, amigos, matahari pada bendera Malawi berwarna merah. Tapi mari bahas terlebih dahulu makna 3 garis dengan warna berbeda di bendera ini. Garis hitam pada posisi paling atas melambangkan penduduk asli Malawi. Garis merah di posisi tengah melambangkan darah perjuangan serta kemerdekaan. Dan garis hijau pada posisi paling bawah melambangkan alam Malawi. Ketiga garis ini juga sebenarnya memiliki kemiripan dengan bendera Pan-African yang didesain oleh Universal Negro Improvement Association.
Sementara matahari berwarna merah ini sendiri melambangkan sebuah harapan serta kebebasan untuk Afrika, dengan 31 titik sinar yang mengelilingi setengah lingkaran matahari yang menandakan Malawi sebagai negara ke-31 di benua Afrika yang meraih kemerdekaan. Bendera ini mulai diadopsi sebagai bendera Malawi sejak tanggal 6 Juli 1964. Tapi ternyata amigos, sejak 29 Juli 2010, bendera baru Malawi dihadirkan dengan perubahan pada bagian matahari yang berubah menjadi lingkaran penuh berwarna putih dengan tambahan titik sinar hingga berjumlah 45 sinar. Kumpulan sinar yang diperbanyak ini merepresentasikan kemajuan ekonomi Malawi. Selain itu, 3 garis berwarna pada matahari berubah posisi. Wah, rotasi pemain nih amigos, sehingga coraknya menjadi serupa dengan bendera Pan-African. Eksistensi bendera ini didukung oleh Presiden Malawi pada periode tersebut, yang bernama Bingu wa Mutharika. Namun kemudian Pak Bingu meninggal dunia dan digantikan oleh Joyce Banda untuk periode sejak tanggal 7 April 2012 hingga 31 Mei 2014. Dan pada masa pemerintahan Bu Joyce, lebih tepatnya di tanggal 28 Mei 2012, bendera Malawi yang sebelumnya kembali diadopsi hingga sekarang. Let's go! Kita terbang ke bagian selatan Afrika untuk melihat bendera Namibia yang sedang dikibarkan. Ya, seperti yang amigos lihat, ada matahari kuning di ujung kiri atas bendera ini. Coraknya sedikit beda dengan beberapa bendera yang telah kita bahas sebelumnya, corak diagonal, sehingga bagian biru dan hijau terlihat seperti segitiga. Sementara garis merah dan putih ini memiliki posisi diagonal. Warna biru ini melambangkan langit Namibia yang cerah, dan juga Samudra Atlantik, yang mana menjadi sumber air dan hujan bagi warga Namibia. Warna merah melambangkan sumber daya yang paling utama, yakni warganya sebagai sumber daya manusia. Dan warna merah ini sekaligus melambangkan kepahlawanan serta tekad untuk membangun masa depan terhadap kesetaraan. Warna hijau melambangkan vegetasi serta sumber pertanian. 2 garis putih yang berdampingan dengan garis diagonal merah ini melambangkan kedamaian, persatuan, ketenangan, serta harmonisasi. Sementara matahari kuning keemasan memiliki arti sebagai kehidupan dan energi. Tapi bagaimana sampai bendera Namibia ini hadir? Jadi begini amigos, sebenarnya ada sekitar 870 desain yang diterima subkomite simbol nasional Namibia. Kemudian terpilihlah 6 desain dari 870 desain itu. Dan dipilih lagi 3 desain dari 6 desain dari 870 desain itu. Mulai. Net, daripada lo ganggu gue, mending ntar lo bantu jelasin bendera yang lain. 3 desain itu dibuat oleh Theo Jankowski dari Rehoboth, Don Stevenson dari Windhoek, dan Ortrud Clay dari Luderitz. Kemudian ketiga desain itu disatukan menjadi satu, dan lahirlah bendera Namibia seperti yang kita lihat sekarang ini. Namun, terdapat 2 klaim atas penciptaan desain bendera. Klaim pertama dibuat oleh Frederick Brownell dari Afrika Selatan. Dia ngaku-ngaku kalau dialah yang bikin desain bendera Namibia dalam perannya sebagai seorang herald Afrika Selatan. Klaim kedua dilayangkan oleh Roy Allen asal Inggris. Dia sih ngakunya desain itu merupakan hasil dari kompetisi yang dibuat oleh Hannah Smith selaku pengamat Windhoek. Nah, sekarang giliran lo Net. Daripada lo cuma terbang doang sama ganggu gue dari tadi. Dih, siapa juga yang ganggu lu? Bendera selanjutnya adalah bendera Niger. Tolong diperhatiin amigos, Niger, bukan Nigeria. Corak bendera Niger berupa 3 garis dengan warna yang berbeda. Garis oranye paling atas melambangkan wilayah Gurun Sahara. Ya, karena daerah utara dari Niger merupakan kawasan dari Gurun Sahara. Garis putih di tengah melambangkan sungai Niger. Sementara garis hijau di posisi paling bawah melambangkan harapan serta daerah subur di bagian selatan Niger. Ini berarti warna oranye serta hijau lebih mengarah pada perbedaan wilayah di utara serta selatan. Sementara itu, lingkaran tengah ini sejatinya bukanlah gambar matahari, namun tetap memiliki makna sebagai matahari dan kemerdekaan. Benderanya didesain pada tahun 1958, dan sebelum merdeka, bendera Niger diadopsi oleh Majelis Teritorial Koloni Niger pada 23 November 1959. Secara sekilas, bendera Niger mirip sama India, kecuali dengan perbedaan di bagian bentuk lingkaran ini. Kalau di bendera India, bentuk itu disebut sebagai Cakra Ashoka.